Salam Rahayu. Hai, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ketika menonton video ini. Apa kabar para seekers atau para pencari? Semoga tetap mencari, menggali rahasia alam semesta untuk tatanan peradaban manusia di dunia ini. Kali ini saya terpanggil untuk menarik energi light worker. Dan energi ini saya tarik akhir Januari, tetapi untuk bulan Februari, namun energinya bisa saja kapan saja ketika kamu membutuhkannya. Energi light worker ini adalah energi update, pesan intuitif, dan hal-hal yang patut untuk kamu ketahui atau untuk kamu terima. Ya, light worker, kamu adalah seorang manusia dengan jiwa light worker, pejuang cahaya, pekerja cahaya. Untuk apa kamu dilahirkan di dalam dunia ini kalau bukan dengan tujuan? Dan 2020-2021 tentunya kamu di sini sudah banyak yang terbangun ya, menyadari hal-hal yang selama ini ternyata kamu tertidur. Padahal kamu menjalani kehidupan dunia. Ada kamu yang dibangunkan dengan kesadaran sendiri. Ada kamu yang dibangunkan dengan trigger permasalahan. Seperti ditampar kemudian kamu tersadarkan. Ada kamu yang memang harus didorong sampai jatuh dari tempat tidur kemudian kamu nyadar, oh ternyata saya bermimpi. Ada banyak hal yang akan menyadarkan kamu bahwa tidak semua di dunia ini patut untuk kamu kejar, tapi ada yang tertitipkan di dalam jiwa kamu yang harus kamu lakukan, kamu laksanakan di dalam dunia ini. Apakah itu karma, apakah itu dharma, apakah itu moksha. Oke. Ini saya akan gunakan banyak banget kartu. Harap bersabar ya. Light worker adalah pejuang cahaya. Kamu diantaranya adalah manusia-manusia yang memiliki jiwa yang sudah tercerahkan. Tentunya jiwa-jiwa tercerahkan, kalau saya rasakan di 2020, 2021 banyak banget yang tersadarkan, yang tercerahkan. Jadi yang tadinya light worker itu sangat-sangat minoritas, saat ini sudah mencapai, ya kalau saya katakan 25% manusia di dunia sudah tersadarkan ya. Bisa dilihat dari banyaknya bermunculan tarot reader, astrologer ya. Kemudian manusia-manusia yang tertarik untuk nge-share hal-hal yang terkait dengan spiritual ya. Kemudian yang terkait dengan metafisik. Tetapi semua yang dijabarkan terkait dengan ilmu logika. Jadi tidak seperti dulu yang dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Tapi perkembangan saat ini, hal-hal yang terkait dengan supranatural, metafisik, yang tadinya irasional sudah berkembang. Dan peran siapa kalau bukan peran light worker? Ya, karena tugas light worker adalah belajar, menimba ilmu logika. Kalau nurutin light worker yang tidak memiliki ilmu logika, pendidikan, kemudian ilmu rasional, pastinya akan ke arah klinik seperti di zaman dulu. Tapi sekarang tidak. Light worker. Tetapi seiring dengan itu bermunculan juga lah dark worker. Salah satunya manusia-manusia yang memiliki jiwa gelap, yang mendiskreditkan sesajen. Ya, kenapa? Karena pemikirannya masih pemikiran zaman kuno. Ya. Light worker adalah orang-orang yang tercerahkan yang bisa menerima kebudayaan, paham leluhur, kemudian disatukan dengan ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan.
Bukan itu saja, banyak dark worker yang bertindak di dunia ini, yang bergabung di dunia politik, menjadi orang-orang yang mengadu domba ya. Ada juga di dalam keluarga. Dan saya pikir teman-teman pasti sedikit banyaknya sudah bertemu orang-orang dengan jiwa-jiwa dark worker. Tapi ini saya tarik energi light worker ya. Mungkin nanti jika ada hal-hal yang perlu saya baca dari energi light worker, boleh saya baca. Tapi ketika saya baca energi dark worker, pasti spirit dari dark worker nyamperin saya. Saya punya pengalaman membaca kartu tarot. Ini sambil ngobrol ya teman-teman, maaf. Karena saya harus tarik banyak kartunya ya dari energi light worker. Saya punya pengalaman ya ketika saya membaca personal reading. Sebentar, energi dark worker mau masuk. Light worker 2022 Februari. Karena saya tadi ngomongin itu, jadinya energinya datang. Oke, light. Ya, saya lanjutin pengalaman saya waktu saya ngebacain energi personal reading seseorang ya. Nah, ini klien saya ini nggak ngomong kalau selama ini dia mengalami kejadian-kejadian yang mistik ya. Ketika dia personal reading dengan saya, baru kartunya saya bentang, mendadak saya ngerasa merinding. Karena jujur, saya tidak bisa melihat lagi sejak 12 tahun lalu. Ya. Saya memang berdoa dan ritual supaya penglihatan saya ditutup. Sebelumnya itu saya melihat makhluk-makhluk yang gak enak dilihat, sampai saya melihat makhluk-makhluk yang saya dulu gak tahu itu apa, tetapi indah, bercahaya. Jadi sekarang saya pahami bahwa dulu yang saya lihat itu adalah makhluk-makhluk dimensi lain yang memiliki level-level ya. Nah, setelah mata ketiga saya dari penglihatan ditutup, saya hanya bisa merasakan. Saat saya membaca energi personal reading seseorang itu, kartu dibentang, saya ngerasa sebelah kiri saya itu merinding banget ya. Seperti ada sosok gede, wajahnya lebar, besar, berbulu, hitam. Itu bisa saya sadari seperti itu ya. Saya merasakan dengus nafasnya di bahu sebelah kiri saya, deket banget. Jadi ketika saya ngelihat kartu tarot nih ya, dia juga ikut ngelihat di samping. Saya selesaikan saat itu bacaan tarotnya tanpa ngelihat ke kiri dan ke kanan, karena saya tahu saya sedang diawasi. Tapi di situ saya ngomong, tapi ngomong dengan makhluk seperti itu, nggak ngomong dari mulut ya, tapi dari batin. Saya hanya ingin melihat atas permintaan orangnya sendiri, baru mereda. Sepertinya dia ambil jarak agak jauh dari saya. Jujur aja, walaupun saya baca kartu tarot, saya nggak mau kepoin energi orang lain kalau tidak diminta. Itulah sebabnya ada mahar untuk membaca kartu tarot. Ketika saya bacain diri kamu misalnya, kamu nggak minta atau kamu nggak pakai mahar, nggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Karena apa yang terjadi dengan diri kamu juga kamu nggak tahu. Entah ada kiriman energi negatif ke kamu, ketika saya baca itu energi nggak terima, kemudian balik ke saya. Contohnya seperti yang baru saya ceritakan. Oke. Jadi sulit untuk menjelaskan kepada energi yang seperti itu ketika saya ingin membaca energi kamu, kecuali jika kamu minta, dan itu dengan mahar ya. Jadi saya ngerasa itu tanggung jawab saya. Dan biasanya kalau leluhur ataupun spirit yang memang menjaga kamu itu prinsipnya ngeprotek kamu, ketika saya bacain energi kamu, karena dengan kamu minta, maka mereka akan izin. Tetapi kalau enggak, pastinya tertutup ya.
Jadi mohon untuk difahami, dan itu adalah pengalaman saya. Jadi itu sebabnya saya nggak mau baca energi yang berlawanan dengan ini ya. Oke, kita mulai. Energi light worker. Pride, harga diri. Light worker, apakah kamu kristal, indigo, rainbow ya, atau starseed, atau lain sebagainya yang namanya tidak saya sebutkan. Sepertinya di bulan Februari kamu menemukan kembali harga diri kamu. Kamu ngerasa sangat memiliki nilai. Nilai ini bukan dinilai dengan uang, tetapi dinilai dengan pertukaran. Misalnya, kamu tidak ingin lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kamu. Karena kamu ngerasa diri kamu sangat berharga, diri kamu sangat bernilai. Bahkan untuk melakukan hal-hal yang nilainya itu pengorbanan untuk orang lain, kamu juga akan mengukur. Ketika kamu berkorban untuk seseorang, apakah bermanfaat untuk orang itu dan bermanfaat untuk kamu? Misal, kamu kasih uang ke seseorang 1 juta rupiah misalnya. Itu orang mempergunakannya dengan layak atau tidak? Atau dia hanya habiskan untuk foya-foya? Jadi kajian kamu sudah jauh ke sana. Sehingga kamu ngerasa semua yang ada di dalam diri kamu, fisik kamu, panca indera kamu, energi kamu, semuanya berharga. Sehingga kamu tidak ingin menyia-nyiakan atau mempertaruhkan untuk berkorban sesuatu yang tidak bermanfaat. Harga diri. Kamu mencintai diri kamu dan kamu bisa melihat diri kamu di setiap orang. Kalaupun ada kesan kamu cuek, tidak peduli, sebenarnya kamu lebih peduli dari mereka yang tidak peduli terhadap orang itu. Oke? Kemudian selanjutnya, happiness. Wow, ada kebahagiaan ya. Karena di sini kamu sudah mengetahui ya bagaimana realistis, kemudian menerima kenyataan, berdamai dengan masa lalu, berdamai juga dengan masa depan, sehingga kamu tidak terlalu takut akan masa depan yang datang kepada kamu. Kamu sudah menyerahkan semuanya kepada universe, kepada Tuhan. Yakin aja bahwa ke depan kamu akan diberikan perlindungan, kemudian kebutuhan, kebahagiaan. Jadi kamu bawaannya happy aja. Ini juga akan membawa sikap kamu yang enjoy ya, menikmati perjalanan kehidupan kamu. Oke. Kemudian di sini dari spiritualnya, moon cycles. Mungkin kamu harus waspada nanti di full moon. Ada energi full moon yang akan saya update di New Crystal Tarot Reader ya. Jadi kamu tonton videonya ya. Moon cycles akan membuat kamu dilema. Sebagian kamu di sini akan diterangi sisi traumanya atau luka batin atau seperti sesuatu yang gelap dari masa lalu. Jadi hal-hal dari masa lalu seperti diterangi kembali meskipun Merkuri tidak retrograde lagi, tetapi khusus untuk light worker ini akan membawa dampak kecemasan ya. Ketakutan munculnya enemy dari masa lalu atau musuh dari masa lalu. Dan kamu butuh ritual di sini ya. Ketika siklus purnama, kamu butuh meditasi atau di sini memandang purnama itu ya dengan menyerap energi positifnya. Oke. Kemudian incubation. Ada sesuatu di dalam diri kamu di sini yang sedang dalam masa divine timing ya. Menunggu waktu untuk realisasi rencana-rencana kamu. Oke, seperti berada di dalam cangkang telur yang siap untuk menetas, kemudian show up. Oke. Dan ini adalah energi dari spirit kamu yang berada di dalam incubation, siap untuk memberikan kamu energi besar ketika kamu membutuhkannya. Tetapi ketika kamu belum membutuhkannya, maka spirit kamu akan tetap berada di dalam incubation, di dalam diri kamu, menunggu sampai kamu benar-benar matang, sampai kamu benar-benar mampu untuk menerima energi ini. Ya, bisa saja ini adalah terbukanya cakra hati kamu, atau kalau cakra itu bersih ya,
bersihnya cakra hati kamu, kemudian cakra mata ketiga kamu lebih bersih, cakra mahkota, ya, cakra dasar dan semua cakra kamu. Jika semuanya sudah terbersihkan, maka akan tiba waktunya ketika kamu menerima sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Tetapi kamu sudah bisa menerima, menampungnya dalam kedua tangan kamu, ya. Upayakan meditasi, ya. Tangan seperti ini. Disatuin, ya. Oke. Karena sesuatu di dalam diri kamu mungkin akan keluar ketika tiba saatnya di mana kamu merasa energinya begitu sinkron dengan energi alam, ya, dan kamu akan menyadari bahwa kamu memiliki energi yang tidak terbatas, ya. Bukan energi yang seperti manusia super, enggak, tetapi ini seperti bagaimana kamu bisa melihat sesuatu, mengkaji sesuatu yang tidak bisa dikaji oleh orang lain. Sesuatu ini akan datang secara tiba-tiba begitu saja, naturally, ya, tanpa kamu membaca buku misalnya, atau mencari literatur misalnya. Dan mungkin kamu sudah menyadari kamu yang saat ini dengan kamu yang 10 tahun yang lalu, mungkin kamu lebih mudah menyerap pelajaran saat ini, menyerap ilmu saat ini, karena cakra kamu di sini sudah mulai terbersihkan dan ada masa incubation, ya, divine timing. Oke. Kemudian di sini, ya, mimpi yang sangat besar. Dikatakan di sini kamu bisa memimpikan sesuatu yang besar untuk masa depan kamu. Ini juga ada kaitan tentang mimpi-mimpi yang ada masuk di dalam tidur kamu, dan mimpi-mimpi ini mungkin sulit untuk kamu tafsirkan, ya. Misalnya kamu bermimpi melihat kuda yang sangat besar di atas langit, atau kamu melihat seperti diagram, ya, di atas langit yang cukup besar, atau kamu melihat 2 matahari, atau kamu melihat 2 bulan, dan ya, kamu melihat mimpi yang sangat aneh. Kamu naik di atas kapal yang sangat besar misalnya, ya. Ada mimpi-mimpi yang perlu untuk kamu tafsirkan, tapi itu sebenarnya adalah sesuatu di dalam diri kamu yang dalam incubation ini. Jadi ini ada kaitannya dengan mimpi dan kamu melihat sesuatu yang gede, ya. Kemudian di sini bliss change. A major life change brings you great blessings. Ya, ini seperti pilihan untuk merestui kamu. Jadi apa yang kamu inginkan, tinggal kamu minta aja restunya. Jadi seperti afirmasi. Jika kamu menginginkan sesuatu, afirmasikan saja. Semesta, universe merestui kamu. Oke. Kemudian di sini ada root chakra. Oke, root chakra kamu yang saat ini di bulan Februari khususnya, ya, yang sedang dibersihkan. Oke, kemudian di sini ada throat chakra. Oke, bagus, ya, warnanya merah dan biru. Ini cakra dasar, ya. Cakra dasar itu letaknya di antara anus dan kelamin, di tengah-tengah. Jadi cakra dasar ini adalah sumber dari energi, kepercayaan diri, logika, oke. Dan katanya di sini juga kesehatan, ya. Ini juga akan memberikan kamu kesehatan yang baik, mentalitas yang kuat, ya, fisik dan passion, ya. Jadi kepercayaan diri. Oke. Ada kaitan dengan tubuh. Kamu menyukai olahraga. Di bulan Februari ada keinginan kamu untuk melakukan olahraga yang membuat kamu berkeringat, ya. Kemudian ini cakra tenggorokan. Kamu bermasalah, ada yang batuk di sini atau tenggorokan kering atau radang, ya, di tenggorokan. Oke. Dan ini juga terkait tentang ekspresi kamu, rasa damai dan keseimbangan, ekspresi dalam mengungkapkan kata-kata. Di saat kamu sedang radang tenggorokan atau sedang panas dalam, ya, atau ada masalah dengan pita suara kamu, di saat itu pula kamu sedang aktif-aktifnya berkomunikasi.
kamu butuh seperti pembicaraan-pembicaraan yang harus kamu lakukan. Ada sesuatu di dalam diri kamu yang ingin sering kamu sampaikan. Dengan kode throat chakra kamu di sini sedang dibersihkan, maka kurangin ya komunikasi kamu. Banyak minum air putih, kemudian hal-hal yang memang cocok untuk fisik kamu. Mungkin teman-teman sudah ada konsultasi ke dokter yang cocok untuk kamu apa. Kalau saya ngomong nanti vitamin C, ya kalau kamu cocok vitamin C, ada yang nggak bisa konsumsi vitamin C. Jadi coba kamu konsultasi ke dokter, atau jika kamu sudah mengenal diri kamu, ya kamu konsumsinya apa agar cakra tenggorokan kamu lebih terjaga ya. Kemungkinan ini kamu batuk ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Limitless. Oke, satu lagi di sini self love. Oke. Kemudian di sini ada parallel words dan golden soul. Oke. Limitless ini seperti yang saya katakan tadi, energi yang tidak terbatas ya. Oke. Katanya di sini kamu harus melihat diri kamu dan bukalah diri kamu untuk menerima hal-hal yang mungkin nantinya terjadi secara cepat. Bisa saja itu ajaib ya, atau tidak terduga. Katanya di sini Tuhan dapat menggunakan apa saja dan siapa saja untuk menyampaikan sesuatu ke kamu. Apakah itu baik ataukah itu buruk, itu tergantung penilaian kamu. Ketika kamu sudah realistis dan berdamai dengan situasi saat ini, di masa depan dan di masa yang sebelumnya, maka kamu di sini tidak perlu khawatir. Semuanya pasti ada maksudnya, oke? Dan kemudian di sini self love ya. Sama dengan happiness seperti yang saya sampaikan tadi, cintai diri kamu. Katanya di sini biarkan tembok runtuh yang memisahkan kamu dari jiwa kamu yang rentan. Kamu ingin menjaga diri kamu sendiri, tidak seperti sebelumnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dulu kamu mungkin gak peduli dengan diri kamu, terlalu banyak berkorban, terlalu banyak memberi, gak tahu deh bermanfaat apa enggak sesuatu yang kamu lepaskan. Tapi itu semua karena ego, karena kamu ingin diakui, kamu ingin dipuji ya, atau kamu ingin memuaskan ego kamu. Tapi kali ini enggak, kamu lebih mencintai diri kamu, menghemat energi kamu, dan juga menghargai anugerah yang ada di dalam diri kamu. Jadi kamu hanya ingin memberikan energi kamu kepada sesuatu yang bermanfaat untuk diri kamu dan untuk universe, serta untuk manusia itu sendiri. Oke, kemudian di sini ada parallel world ya, dunia paralel. Jadi situasi kamu mungkin terbalik, sangat terbalik ya dengan situasi kamu yang dulu. Coba dibayangin diri kamu 15 tahun yang lalu ya. Jadi saat ini kamu seperti menemukan kamu hidup di dunia yang sama, tetapi dengan diri kamu yang berbeda, dengan karakter kamu yang berbeda. Kalau kamu bercermin, ya memang diri kamu, tetapi karakter kamu sudah jauh berbeda. Jadi seakan-akan kamu ngerasa berada di dunia paralel ya. Dunia seperti kamu menemukan diri kamu, kembaran kamu, tetapi bukan kamu yang dulu. Jadi inilah yang dimaksud dengan energi parallel worlds pada energi light worker kali ini ya. Dan di sini golden soul ya. Golden soul ini jiwa emas ya. Ya, jiwa emas ini adalah sesuatu yang bercahaya ya. Jadi kamu akan merasa di sini ingin melakukan banyak hal, dan mungkin kamu akan melakukan banyak hal di sini tanpa ekspektasi ya, tanpa memikirkan hal-hal yang akan terjadi. Tetapi ini ada kaitannya dengan alam ya, universe. Misalnya kamu melakukan sesuatu untuk universe tetapi kamu tidak memikirkan uang kamu habis atau apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Jadi kamu seperti memang ingin memberikan energi golden soul kamu ke universe, karena kamu tahu bahwa apa yang kamu lepaskan
akan diberikan kembali, atau memang kamu meyakini bahwa kehidupan kamu nantinya akan dicukupi, akan diberikan banyak kesempatan ataupun gerbang-gerbang baru ya yang akan kamu masuki nantinya. Dan sebagian kamu di sini dengan golden soul ya, jadi sepertinya ada kamu yang mengambil pembelajaran, pendidikan ya, tetapi kamu tidak memikirkan gimana biayanya nanti, atau kamu mengambil sesuatu yang nilainya itu misalnya kamu membuka yayasan ya, atau kamu menyumbangkan uang kamu untuk tempat ibadah, atau apapun yang kamu rasakan di sini memang kamu terpanggil untuk itu ya. Jadi ada banyak hal di sini yang bisa saja light worker lakukan ya, tetapi memang untuk memperkuat tatanan peradaban manusia ya. Saya juga pengen baca energi kosmik nih ya, sebentar. Oke, energi kosmik alam semesta. Kenapa ini perlu? Karena kamu terkait dengan ini ketika saya mendapat pesan dari Golden Soul di sini ya. Energi kosmik Februari yang terkait dengan light worker. Karma. Kosmik saat ini sedang melepaskan karma, sedang menagih ya, melepaskan karma baik untuk manusia-manusia yang banyak melepaskan energi positif di masa sebelumnya, sehingga kali ini akan banyak manusia yang akan terbantu dari amalnya sendiri, dari kebaikannya sendiri di masa yang lalu. Dan banyak juga manusia mendapatkan karma atas perbuatannya sendiri di masa yang lalu, baik itu perbuatan buruk untuk diri dia atau untuk alam semesta. Jika saya mengatakan alam semesta, maka ini ada kaitannya juga dengan manusia lain, karena manusia adalah bagian dari alam semesta. Oke? Mungkin kamu akan merasa nyata ya melihat karma itu di hadapan kamu, tapi nggak perlu berbangga ya, karena bisa saja saat ini kamu tersenyum melihat orang lain menerima karmanya, 1 menit kemudian kamu mendapatkan karma buruk. Karena ya setiap perjalanan kita sudah melewati loh. Ketika kita sudah tercerahkan, bukan berarti hal-hal yang buruk di masa yang lalu itu terampuni atau terlunaskan, enggak. Akan datang satu persatu dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar tercerahkan, sudah bertaubat, sudah insaf? Oke. Tapi yang namanya karma akan tetap harus dibayar. Oke. Breath ya. Udara, nafas ya. Ada tanah yang bernafas seperti retak ya, kemudian dan ini butuh udara. Jadi saya merasakan di sini ada kaitannya dengan hutan ya, tumbuhan. Oke. Karena manusia membutuhkan tumbuhan, karena tumbuhan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Oksigenlah yang dihirup oleh manusia. Jadi di sini memang harus lebih banyak menanam pohon untuk udara yang lebih bersih, agar kita bisa bebas bernafas. Saat ini kita masih takut ya dengan pandemik yang saat ini belum juga selesai. Kalau kita nyatakan sudah selesai, masih banyak kok yang berjatuhan karena drop ya. Jadi butuh penanaman pohon di sini. Jangan tebang pohon apapun di hadapan rumah kamu ya. Kalau memang masih segar ya, masih hidup, dirawat. Oke. Satu kartu lagi. Movement. Ada yang berpindah di sini ya. Oke, ini pergerakan sih dan berpindah. Jadi ini seperti posisi tanah yang berpindah. Effortless. Tahukah kamu bahwa saat ini Mother Earth ya, dunia, bumi juga sedang berjuang untuk mempertahankan akar-akar
dan juga tombak-tombak dunia. Bumi juga tidak ingin seperti ini, tetapi bumi harus melakukan transformasi. Sehingga saat ini dunia juga sedang mencoba untuk berjuang ya, agar sekecil mungkin mengorbankan manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Oke. So, apa kaitannya dengan Golden Soul? Saya merasakan di sini sebagian kamu akan merasakan bahwa kamu menerima hal-hal yang positif. Itu adalah ikan yang kamu tanam di masa yang lalu. Tapi kalau kamu di sini menerima sesuatu yang buruk, maka anggap saja tuntas membayar karma buruk kamu di masa yang lalu. Saya pikir cukup ya. Terima kasih teman-teman yang mampir di channel ini. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu. Mampir di Energi Neo Crystal Tarot Reader. Untuk bulan Januari sudah saya bacakan energi full moon, dan untuk nanti di bulan Februari saya sudah post di membership. Jadi di channel Neo Crystal Tarot teman-teman bisa join membership ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.